Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan COVID-19. Dan Ibu harap kalian semua selalu semangat dalam menuntut ilmu meskipun kita tidak bertatap langsung ya. Ibu harap Ibu juga ingin kita bertatap langsung dalam melakukan pembelajaran. Di video ini, Ibu akan membahas tentang materi ceramah. Pasti kalian semua tidak asing kan dengan kata ceramah. Nah, semoga di video pembelajaran ini kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, silakan simak video pembelajaran materi ceramah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi ceramah atau pengertian ceramah. Nah, apa sih itu ceramah? Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, yang menyampaikannya adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya dan yang mendengarkannya biasanya melibatkan banyak orang. Media ceramah bisa melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Selain itu pula, ada yang disebut dengan pidato dan khotbah. Nah, untuk memahami kedua hal tersebut, cermatilah perbedaan di antara keduanya. Perbedaan pidato dengan khotbah. Nah, pidato tersendiri ialah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Nah, ini berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Nah, sedangkan khotbah yaitu pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan, keagamaan, atau praktik beribadah dan ajaran-ajaran untuk memperkuat keimanannya. Pembahasan selanjutnya yaitu menemukan informasi atau permasalahan aktual dalam teks ceramah. Nah, kita akan mengenali jenis informasi ataupun permasalahan yang mungkin kita dapatkan dari suatu ceramah. Nah, jenis-jenis informasinya dapat dikategorikan sebagai berikut. Jenis informasi yang pertama yaitu informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Nah, yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi yang menambahkan pengetahuan atau informasi yang mengajari pembaca atau informasi edukatif. Nah, informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional atau hayalan. Contohnya informasi dalam menambahkan pengetahuan. Nah, misalnya tulisan tentang pergantian kurikulum. Nah, contohnya. Nah, contoh informasi edukasi. Misalnya, tulisan tentang teknik belajar yang jitu. Nah, adapun contoh informasi yang menyenangkan, misalnya tuh cerita pendek, kartun, komik, novel, dan lain sebagainya. Yang kedua itu informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian atau informasinya. Nah, media masanya dikenal sebagai bentuk penyajian yaitu dalam bentuk tulisan, foto, dan kartun ataupun kartun. Nah, dalam bentuk tulisannya dikenal bentuk berita, artikel, karangan khas atau fitur, resensi, kolom, dan karya fiksi. Dan yang ketiga yaitu informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi yang berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Dan yang keempat yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi yang berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Contohnya, informasi dalam kehidupan pendidikan,
Adapun informasi dalam kehidupan olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. Dan yang terakhir itu ada informasi berdasarkan bidang kepentingan. Nah, informasi yang berdasarkan bidang kepentingan ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup sang pembaca. Yang kedua itu informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Nah, yang ketiga itu informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang keempat yaitu informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu atau informasi. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang ciri-ciri ceramah. Ciri-ciri ceramah yang pertama yaitu ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Nah, biasanya disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap ahli dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Nah, ciri yang kedua itu yaitu ceramah itu berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Nah, ciri yang ketiga yaitu ceramah memiliki fakta dan kata yang memperkuat argumen dalam teks. Ciri yang keempat yaitu terdapat komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog, tanya jawab, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, ciri yang terakhir itu yaitu ceramah dapat digunakan alat bantu untuk memperjelas uraian. Nah, seperti overhead projection atau HOAP. Nah, ada lembar peragaan, terus ada gambar dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dalam teks ceramah. Nah, ketahuilah bahwa teks ceramah memiliki bagian-bagian tertentu yang meliputi bagian pembuka, isi, dan penutup. Nah, bagian pembuka itu apa sih? Nah, bagian pembuka itu berupa pengenalan isu atau masalah ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Nah, bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Nah, ada bagian isi. Yang kedua tuh bagian isi. Nah, isi ini berupa rangkaian argumen yang pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Nah, pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Nah, yang terakhir itu ada bagian penutup. Nah, bagian penutup itu berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Selanjutnya pembahasannya yaitu tentang kaidah kebahasaan dalam teks. Nah, yang pertama itu kaidah kebahasannya adalah menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua atau disebut jamak. Ada juga sebagai kata sapaan. Contohnya, kata ganti orang pertama yakni kata saya, aku, dan mungkin juga ada kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Selanjutnya ada teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan. Nah, yang ditujukan pada orang banyak seperti hadirin kalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta saudara-saudara. Kaidah kebahasaan yang kedua itu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Nah, kata teknis itu merupakan komunikasi kata yang menjelaskan atau menggambarkan istilah teknis yang digunakan dalam bidang tertentu. Nah, kata teknis atau istilah teknis berfungsi untuk memperkenalkan kosakata yang membuat komunikasi dalam bidang tertentu menjadi ringkas dan tidak ambigu. Nah, contohnya itu dalam kata teknis download, termasuk dalam ilmu teknologi. Nah, kemudian juga ada kata resep, termasuk dalam ilmu kedokteran. Nah, dan masih banyak lagi.
Kata teknis ini sangat membantu kita dalam berkomunikasi. Nah, sehingga kita tidak sulit untuk menjelaskan secara detail apa yang harus dilakukan. Nah, kalian bisa mengetahui kata teknis dari berbagai profesi, baik itu pendidikan, lingkungan, kesehatan, teknologi, dan masih banyak lagi. Kaidah kebahasaan yang ketiga itu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Argumentasi yaitu sebab akibat. Contohnya adalah kata jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, kata akibatnya, dan oleh karena itu. Nah, selain itu juga dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan. Seperti sebelum itu, kata kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan kata terakhir yaitu namun. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata-kata kerja mental. Kata kerja mental sih apa sih, Bu? Nah, kata kerja mental adalah kata kerja yang digunakan untuk merespon atau sikap terdapat suatu kejadian. Nah, secara singkatnya yaitu kata kerja mental dipakai untuk menyatakan sesuatu yang bisa kalian rasakan, bisa kalian tebak, bisa kalian pikirkan, bisa kalian pahami, bisa kalian perhatikan, bisa kalian harapkan, bisa kalian putuskan, bisa kalian pilihkan, bisa kalian kepercayaan ataupun rasa ingin tahu kalian. Nah, dan yang terakhir itu kaidah kebahasaan menggunakan kata persuasif. Nah, istilah persuasif itu berasal dari bahasa Inggris. Nah, yakni persuade yang artinya membujuk atau meyakinkan. Nah, seperti kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan. Pembahasan yang terakhir yaitu menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah ataupun langkah-langkah penyusunan dalam teks ceramah. Nah, langkah yang pertama kalian harus menentukan topik terlebih dahulu. Nah, contoh topiknya yaitu bisa kalian menentukan topik pengalaman pribadi, ada topik hobi dan keterampilan, ada juga topik pengalaman dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Langkah yang kedua, kalian harus merumuskan tujuan ceramah. Nah, tujuan ceramah itu kalian bisa ceramah untuk tujuannya bisa untuk informatif. Tujuan ceramah untuk informatif yaitu ditujukan untuk menambahkan pengetahuan sang pendengar. Nah, misalnya itu ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan. Adapun ceramah tentang posisi Indonesia di kancah internasional. Itu contoh ceramah informatif. Langkah selanjutnya yaitu kalian menyusun kerangka ceramah. Nah, kerangka ceramahnya itu meliputi 3 bagian, yaitu pengantar atau pembuka, terus isi dan penutup. Dan langkah yang terakhir yaitu kalian menyusun ceramah berdasarkan kerangka, yaitu kerangka yang kalian dibuat. Sekian materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga kalian semua dapat memahami materi ceramah kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.